Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ala la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak Profesor Yahya, Mas Hormus, saya bilang Mas karena memang pernah ngon. Di nyonya saya itu sepupu dari Gus Hormus bin Arif bin Arif bin Mustaqim bin Abdul Jalil bin Husain dan seterusnya. Mas Munib, ini luar biasa. Kalau Mas Munir ini Gus apa Kiai apa Ustaz, soalnya darah medurane Cak Muniri ngono. Dari sekian banyak yang telah disampaikan dari beliau-beliau di sebelah kanan kiri saya, rasanya kok wis entek kok. Wis rauman kok. Ya golek keren-keren lah. Baru menunggu jam malam ini kan perlu aku ada kebijakan jam malam ya. Kalau tidak salah sampai jam berapa Pak Rifai? Jam 10. Krono benteng ulama. Benteng kok masuk mulai disekan ya. Jadi nanti kalau ditanya sama, oh kita itu juga aktif Pak. Justru mengamankan jam malam jam 10 ini akan gitu. Ini Pak Rifai ngono carane. Saya mengamankan, kita ikut bagian dari yang kecil, pemerhati, aktif, dan pelaku sekaligus sebagai pelaku pengaman program yang positif yang kita alami sekarang ini. Luar biasa malam hari ini saya campur terharu, campur bangga, macam-macam lah masih ditunggu oleh Pak Akhya. Pak Kiai saya anggap juga guru saya, memang wataknya guru seperti itu. Sampai hari ini pun terus konsisten sebagai guru pembimbing kita semua, dan ansor masih tetap ditunggu oleh beliau. Luar biasa. Dan hari ini kita peringati 100 hari wafatnya Mas Alfa. Macam-macam pikirannya 100 dino. Wah, berarti masa hidup sudah. Pak Akhya nguyu. Masa hidup sudah tanggung jawab Pak Akhya. Gimana ke depannya? Satu sisi yang lain 100 hari kita pun juga akan semakin banyak memberi kesempatan setelah ditinggal Pak Akhya itu, kira-kira evaluasi apa ya? Yang kira-kira kita bisa dapat dari Pak Akhya sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk sebagai bahan diri kita untuk mengambil satu semangat meneladani beliau sampai beliau di tengah-tengah perjuangan dalam status jabatan seperti itu dipanggil oleh Allah duluan. Saking mancepnya gurune. Lah muridnya Pak Alfa di sini gurune sih meker-meker. Ini kan luar biasa Tulungagung ini. Tulungagung punya Pak Mas Munib sudah keliling dunia kemana-mana. Dari awal Gus Dur merintis di ketika PBNU, terus merintis PKB, lalu sampai jadi presiden, terus gak jadi presiden. Mas Munib selalu bersama. Sampai hari ini pun kekayaan luar biasa Mas Munib itu. Referensi dari Gus Dur. Musim kemarau. Ya, dari berbagai musim situasi luar biasa. Dan menurut saya bangsa ini dinamis, bergerak terus dengan muncul tenggelamnya tokoh-tokoh itu. Yang kita perlu perhatikan adalah bukannya masalah tidak pernah ada, masalah ada, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Hari ini masalahnya beda dengan yang kemarin.
generasinya juga akan beda. Tapi bagaimana masalah yang timbul selalu ini, cara menyelesaikannya. Ada teori dari Gus Dur itu. Masalah itu ada dua hal. Satu, yang bisa kita selesaikan, dan yang kedua akan selesai dengan sendirinya. Mulai kok repot. Itu kan Gus Dur. Itu teringat betul ya. Dan kalau Mas Hurmus membawakannya seperti itu, di samping juga menunggu panjenengan ngawal sekarang ini Ansor Banser dan NU juga secara lebih luas, tapi beliau adalah juga salah satu dari kader PMI. Kita ingat PMI ya, dikir, fikir, amal soleh, luar biasa itu. Makanya ono ati sajane itu sebuah satu isyarah bahwa kader-kader anak-anak Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam PMI jangan lupa zikir, fikir, amal soleh. Latihannya ya tarekah. Hormusia. Lagunya Hormusia itu. Nah, khusus Pak Alfa ini kembali. Saya kira untuk mencari sosok seperti Pak Alfa yang seperti itu sungguh sangat sulit. Manusia aneh itu dia. Wes gak berpikir macam-macam. Saya kira kok juga terwarnai di samping karakter beliau, juga terwarnai dengan apa yang ditulis di Pondok Peta, karena memang beliau itu di Pondok Peta juga. Sampai sekretaris hall, sekretaris abadi Pak Alfa. Tidak tahu ini ke depannya. Katanya hallnya prai, Mas. Mana COVID ini? Iya, Mas, menit ya. Kira-kira gitu. Biasanya 1 Muharram. Nah, di sana ada tulisan itu biasa no kulina no pengucapmu podo karo karepe atimu. Saya amati perjalanan Pak Alfa Yus menunggu. Oh enek itu rapor tulis Yus. Titok nih. Makanya tidak heran kalau saya mengikuti komentar dari pucuk pimpinan, dari wilayah, dari pusat. Dan Alfa itu sangat mengesankan buat beliau, karena ya itu apa yang dia dilontarkan, dan alhamdulillah lontaran dari hati ini karena dibentuk oleh sebuah lingkungan pondok dan Pak Kiai sehingga tidak jauh-jauh dari Nur Kiai yang dilahirkan, sehingga tetap on the track seperti itu dengan karakternya Pak Alfa. Sama nih so ninggal bojo 3 wulan. Pak Alfa bisa sebelum hadir sebagai jenazah ke rumah ini 3 bulan tidak ketemu istri saya. Sanggup kan? Sulit. Gurune ora sanggup. Cukup sampean we. Itu salah satu yang mungkin tidak dimiliki oleh siapapun. Dan kalau kemudian harapan ada gimana kader alfa-alfa berikutnya yang seperti itu, kapan timbulnya? Mungkin di antara sekian banyak teman-teman yang diranting di PAC ini barangkali muncul satu saat mungkin bisa. Dan itu mewarnai perjalanan bukan saja internal Nahdlatul Ulama dengan segala produknya. Maksud saya produk Nahdlatul Ulama itu termasuk PKB kan ini. Anak-anaknya ya Ansor, Banser seperti ini. Sekian waktu kurun 90-an, 2000 sampai wafatnya Pak Alfa ini, Pak Alfa di sana hadir. Tuh Ansor, Pak Alfa pernah. Ini Tanah Lonalun, anggota DPR pernah. Kemudian naik lagi ketua BW, IB Ansor, naik ke pusat, sampai ke istana. Peran ini. Dan siapapun yang pernah bersentuhan dengan beliau pasti ada kesan tersendiri dan itu positif. Mudah-mudahan ini menjadi jariah beliau. Seperti yang disinggung Pak Muniri. Kayaknya apa sih Pak Alfa nggak gedung sampai ini kayak gini? Ini karya nyata tinggalan beliau. Siapapun mungkin belum ada yang menandingi. Beliau wafat masih bisa mengumpulkan kita semua di rumah beliau seperti ini.
keringat beliau. Berapa kali event di rumah ini. Saya kira ini adalah sebagai bagian dari nawaitu beliau ketika membangun ini semua. Masih orang kasir jadi kepala daerah tapi sendiri pendopo Pak ya. Tapi ini lebih bermanfaat di dalam rangka untuk memberikan support pada kader-kader berikutnya. Lu aku sing dadi wakil bupati ra duwe pendopo. Iya, Pak Alfa ini luar biasa dan ini manfaat buat kita semua. Jariah beliau seperti ini. Tentu sebagai manusia ada beberapa hal di sana sini yang masih ya kurang. Dan menurut saya justru kesempurnaan manusia itu adalah justru ada kekurangannya itu. Nek ora kurang duduk manusia. Hanya Allah yang sempurna gitu. Ngoten Gus nggih. Gus Hormus. Ini pelajarannya kok ngene Gus Hormus ini. Uang. Saya pernah, mudah-mudahan enggak salah ini Mas Munib ketika saya jawab seorang tokoh Jawa Timur, tokoh MI waktu itu, Cak Amin ya. Selain silaturahmi almarhum, mudah-mudahan diampuni dosanya. Beliau melihat Gus Dur itu bingung di saat-saat tahun 80-an masih kekuasaan tok Orde Baru, tidak ada satupun tidak terkontrol sampai lurah ngentut Pak Hartono guyu iso kleru situasi waktu itu. Tapi Gus Dur dengan kepiawaiannya membawakan bagaimana Nahdlatul Ulama para kiai tetap punya kewibawaan peran di dalam setiap langkah kenegaraan dan kebijakan, sampai yang namanya timnya Pak Harto ketok rodok bingung dikai jabatan mau niki tokoh Jawa Timur bingung sajane piye to aku. Gus Dur itu koyoke butuh jabatan, kayak jabatan ora. Ketoke butuh duit, urung mesti tak gelem. Waktu jadi anggota MPR 88 kalau nggak salah itu kepaksa. Dapatnya karena diambil. Saya jadi wakil bupati juga tidak pernah ambil gaji karena diantar. Jadi tidak cukup. Kayak Gus Dur benar-benar tidak diambil. Ya, mohon maaf kalau itu saya salah menjawabnya. Aku bingung. Wong dhek tokoh Jawa Timur gak jadi rujukan. Jawa Timur kan kalau ada tokoh itu selalu jadi rujukan nasional. Cak Amin ini salah satunya. Mau menjawab dari kelompok HMI tentang Gus Dur. Terus saya jawab begini. Waktu itu ning pondok peta itu. Anu Cak, bener secara kepergerakan Gus Dur establis banget, nemplek kalau semangat yang ditempelin gini enggak. Terakhir sampai beliau menjadi ketua forum demokrasi, disuruh milih misalnya ketua PBNU apa forum demokrasi, pilih forum demokrasi. Soalnya NU akeh kiai ini akeh sih bisa jadi ketua FB tidak bisa. Dan itu adalah kelompok pro demokrasi di saat Orde Baru yang disitulah sebagai semangat untuk perubahan situasi politik di Indonesia. Lah, kira-kira ngene Cak. Kenapa Gus Dur seperti itu? Kayak duit musik, jabatan dihindari. Saya husnudzon saja bahwa seorang mukmin yang ingin menyempurnakan keimanannya dia tidak akan puas sebelum menemukan husnul khotimah. Mungkin itu Gus Dur gitu. Saja ini kono ganggu kekuatan imannya, pindah nih. Koyoknya mencela-mencela. Tapi sebetulnya beliau ada istiqomah di dalam menjaga itu. Nah, kalau saya tarik kembali, apa yang diambil sebagai pendirian Nahdlatul Ulama waktu itu adalah equidistant di dalam politik tiga partai waktu itu,
mengambil jarak yang sama. NU tidak kemana-mana, tapi di mana-mana. Karena dinamika budaya, sosial, politik, dan macam-macam, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Tapi Nahdlatul Ulama lambangnya istiqoroh mesti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang perlu dipegang sebagai bagian prinsip yang istiqomah. Kapanpun, tidak kemana-mana istiqomah, tapi bisa di mana-mana. Praktek kecil saya kira tercermin dari perjalanan almarhum Mas Alfa itu. Beliau pernah jadi calon anggota DPRD PDI Suryati, tapi rada di hukum tadi ya dilut masanya cuma berapa di terakhir itu. Kemudian pernah jadi anggota DPRD PKB, pernah jadi calon anggota DPR RI Gerindra. Sebelum main slot Gerindra itu kita pikir-pikir Pak Alfa itu bagian cerminan dari teman pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau tetap di Ansor, NU, Muhammadiyah di Banser, tapi secara politik bisa di mana-mana. Prakteknya ngono. Kapan dari jadi calon Gerindra, terakhir terikut jadi pengurus DPP PKB, ya kan? Saya sudah tahu ya. Selaku dan Satkornas Banser, ketuanya Gus Sakup, di struktur PKB hari ini DPP Gus Sakup itu sebagai ketua, kalau tidak salah bagian apa departemen gitu ya di PKB, enak jenenge pembelaan, sekretarisnya Pak Alwakui hari ini sampai wafat. Nah, perjalanannya seperti itu. Tapi prinsipnya bisa kita baca bahwa ini semua adalah dalam membawakan, mengekspresikan, dan sekaligus menjalankan, membentengi sesuai dengan kondisi dan situasi sosial, politik, budaya, dan macam-macam, sesuai dengan tantangannya untuk tetap eksistensi nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang medianya adalah Nahdlatul Ulama, punya anak-anak namanya Ansor dan Banser. Nah, dalam kondisi hari ini sekalian, dengan berbagai macam sumber informasi yang luar biasa seperti ini, alhamdulillah kita masih juga dijaga oleh para kiai, para ulama. Dan hari ini, situasi hari ini kaitannya dengan situasi nasional berkait dengan rancangan undang-undang apa Pak ya? HIP. Kita tidak usah bingung. PBNU sudah mengeluarkan sikap itu baik untuk disosialisasikan Pak Ketua Ansor supaya penyikapan dan cara berpikir kita menanggapi ini semua sampai di bawah rusuh ini dengan Nahdlatul Ulama. Nah, kaitannya dengan situasi apapun, sering saya sampaikan ke bapak-bapak di NU itu, walaupun tidak formal, oke lah, NU punya program politik, NU punya program ekonomi, kesehatan, dan macam-macam. Tapi pokok yang harus tidak boleh ditinggalkan menurut saya adalah bagaimana caranya masyarakat di pucuk gunung di desa sana sampai pusat kota, apapun perilakunya, ukuran sah tidaknya suatu amal itu menurut ukuran NU, batal haram itu menurut ukuran NU, pantas KI menurut ukuran Nahdlatul Ulama. Ini walaupun burung iso nglakoni. Sebab saya tahu beberapa teman-teman Banser itu walaupun secara organisasi ngumpul, wah ini narkoba, wah sok mojok ngombe di kono, ono. Secara nilai kita pegang seperti itu, secara perilaku personal belum tentu kita seideal itu. Oh, tiba-tiba ada penyimpangan sosial di sana. Coba tuh anggota Banser, ya personal.
itu masih itu, tetapi kembalinya adalah kepada nilai yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama tidak akan mungkin juga meninggalkan yang namanya Torekoh. Tidak kurang dari 45 aliran Torekoh yang tergabung di dalam Jamiah Ahli Torekoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Ini juga bagian dari warga organisasi Nahdlatul Ulama yang hari ini rois suriahnya adalah Al-Mukarram Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dulu struktur Torekoh ini yang notabene adalah milik Nahdlatul Ulama, Tulungagung juga punya sosok yang duduk di pengurus besar waktu itu adalah Almarhumlah Abai Gus Muslim. Itu yang dari Sadidiyah. Nah, sekarang Habib Lutfi juga dari Sadidiyah. Itu yang Torekoh. Sehingga tidak aneh lah, dan memang harus, kita tidak bisa mengelak lagi Nahdlatul Ulama dengan anak-anaknya ini, walaupun mungkin belum sampai pada pendalaman ke sana. Torekoh itu adalah penting, dan alhamdulillah hadir yang namanya hati ini di tengah-tengah Tulungagung seperti ini. Cuma aku agak protes Gus ya, orang protes sih, tak pas nong. Hati, ATI, anak Torekoh lah, Torekoh pakai TH ya, ATI. Iku pas iku adiyah malah. Anak Torekoh Indonesia An-Nahdiyah di Adiyah. Kuda kaduk Jawa nih. Ya paling tidak, wah itu ya tak sebagai bagian dari apa yang inspirasi dari beliau. Ngono aku ya ora yo ae. Iya. Ya nek digawe ya monggo gak ya. Anggap bener itu. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian, saya terima kasih bisa silaturahmi dengan panjenengan lewat Ansor ini dan momentum 100 hari wafatnya Mas Alfa. Jariahnya luar biasa banyak. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita bisa memperoleh inspirasi pegangan dari apa yang dilakukan oleh beliau selama ini sesuai dengan kapasitas, kondisi dan situasi yang ada pada diri kita. Bukan tidak mungkin di antara sekian banyak di bawah tinggalan Pak Alfa ini, pendopo ini juga akan muncul sosok-sosok yang nantinya akan mewarnai bukan saja lokal, regional, tapi juga nasional. Karena memang dalam perjalanan bangsa ini juga tidak bisa meninggalkan apa yang di wilayah Tulungagung ini. Bukti ini memang kemerdekaan Bung Karno. Konon banyak yang cerita ketika Bung Karno kecil, bayi itu diserahkan pada perawatnya, itu adalah juga terjadi di Tulungagung. Sekolah SD-nya itu juga konon di Tulungagung, SD Tertek. Waktu saya masih jadi pegawai kontrak di kabupaten itu, saya suruh cari, coba dicari itu di sana ada nama di SD itu, tapi tidak akan Anda temukan namanya Soekarno. Yang ada adalah Kusno. Nah, di sana ada. Kalau tidak salah buku induk tahun sebelum tahun 20. SD-nya sekretaris saya Pak Akia, kepalanya waktu itu Pak Hamzah. Pak Hamzah itu sekretaris pramuka, itu pernah menggali itu. Dan teman musyawarahnya dalam pergerakan, salah satu di antara yang ada di Tulungagung ini adalah kakeknya Gus Dur Musi, Mbah Yai Mustaqim. Itu kental banget
kira-kira umur sama ya. Ceritanya hadir ke sana itu mesti dengan partnernya beliau, Pak Supriyadi. Tulungagung punya bicara. Ketika reformasi, membangun, mempersiapkan itu semua, dua tokoh saya mengalami sendiri ketika 90-an bertemunya secara fisik antara Gus Dur sama Yai Jalil. Medianya almarhum Pak Bakhtiar Setiono, itu tokoh P3, tokoh NU Jawa Timur, almarhum Nganjuk, mempertemukan Gus Dur sama Pak Kiai. Nah inilah dua kiai besar ketemu, ora ono sing gelem dadi pemimpin. Ngeten. Gus niki Yai Jalil. Pun terus pundi terserah Gus Dur, kula manut. Gus Dur jawab ya. Nggih, terserah Yai Jalil, kula manut. Ora royokan nang ngarep. Tapi royokan dadi makmum. Ini akhlak yang luar biasa dan saya menyaksikan itu. Dialog akhirnya keluar. Terakhir Mbak Yai Jalil piat. Nah terus pundi ya, wong padha gak gelem dadi imame. Ya wis ngene, manajemen langit wae. Oh nggih ya. Berarti sulit dilacak itu Pak. Gerakan. Ya manajemen langit sapa sing lacak. Nah, barangkali inilah mungkin satu awalan yang kemudian nantinya akan mewarnai sebuah manajemen tata dunia ini, tidak lepas dari manajemen. Boleh kepala negara ada dan itu manusia, tetapi masih ada Malikul Mulk, dan itulah yang akan diperkenalkan mungkin didalami oleh dikumandani Gus Dur seperti itu. Nah, dinamika yang ada di kita ini, saya kira kita semua sudah tidak salah bergabung di Ansor Banser ini, bukan saja membangun sebuah kesehatan bekal dalam rangka perjalanan kehidupan ke depan, baik di dunia ini maupun, dan yang penting adalah bahwa kita di dunia ini adalah dalam rangka tabungan kita di akhirat, dan kita ada di sini adalah jasa dari pendahulu-pendahulu kita. Dan Ansor Tulungagung khususnya nasional juga merasakan itu, salah satu bagian yang banyak ditinggali oleh almarhum Mas Alfa Ismail. Mudah-mudahan apa yang sedikit kami sampaikan ini setidaknya ngelingnya aku dewi lah, bahwa Ansor telah kita jalani dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah juga panjenengan semua lahir generasi-generasi baru yang saya kira lebih cemerlang. Hari ini saya kira tidak ada alasan lagi NU untuk berbicara bahwa NU terbelakang. Saya kira sudah tidak. NU Deso tidak. Profesornya bilang-bilang, Pak Mulidio calon profesor, walaupun saya golek utangan, tapi semangatnya panjenengan semua di kuliah. Sudah tidak ada alasan NU ngomong terbelakang. NU harus semangat dan merasa yang lebih dari yang lain. Dan kita memandang yang lain bukan memandang musuh atau apa, tapi anggaplah yang di luar kita itu belum sempurna dan kita yang wajib untuk mensempurnakan. Sehingga nggak level. Saya pernah diprotes sama ketua ranting demo Jawa. Satu saat karena jabatan meletakkan peletakan batu pertama sebuah gedung, dan itu dimiliki oleh kelompok keagamaan yang berseberangan dengan kita. Di bawahnya sok dianggap musuh.
Ini tadi wong NU aja sing pede tapi lagi. Kalau NU merasa sempurna, punya ulama, punya tafsir, punya imam yang 4 mazhab itu dengan segala ini ya, kelompok keagamaan itu lebih kecil. Kenapa Anda minder? Nek boleh jangan dianggap itu lawan. Tapi anggaplah itu sebuah kelompok yang belum sempurna pemahamannya dan kita wajib untuk menyayangi mereka supaya ada pencerahan lebih sehingga kembali ke kesempurnaan seperti yang kita berproses di NU. Enak. Bukan. Anggaplah mereka itu belum sempurna sesempurna kita. Walaupun awal diri boleh terus ya. Jadi pendekatan dengan kasih sayang bil hikmah wal mau'izatil hasanah pada kelompok dan aliran lain. Waduh, tidak level. Anggaplah mereka pemahaman yang belum sempurna. Lalu kita berpikir metode apa agar supaya mereka terselamatkan dari yang kita anggap sebagai penyimpangan. Hidayah bisa jadi besok. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.